Nggih. Dengar? Iya, kedengaran. Oke, monggo Ustaz. Langsung ini? Nggih, monggo. Selamat mendengarkan materi Pak Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Baik, saudaraku semuanya, para angkatan muda yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah kita gunakan untuk suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Meskipun hari ini sudah diberlakukan PPKM, pembatasan apa namanya itu ya. Nah, ini masih ada kegiatan, dan ya mari ke depan kita tetap menghormati kebijakan-kebijakan pemerintah. Insya Allah dalam rangka untuk kebahagiaan kita bersama. Kalau pemerintah serius, kita serius, insya Allah ada hasil. Tapi kalau pemerintah serius, kita tidak serius, ya kayaknya hasilnya nol. Demikian juga sebaliknya, kalau pemerintah serius tapi kita tidak serius, ya tidak akan berhasil. Dan corona ini wallahu alam akan berhenti sampai kapan. Oleh karena itu, ya ikhtiar kita bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan warga negara, mari kita berusaha, berikhtiar lahir dan batin. Selain ikhtiar lahiriah, maka betul-betul mari untuk berdoa kepada Allah agar apa? Agar corona segera berlalu sehingga kegiatan-kegiatan kita akan menjadi lebih nyaman, ya, dan lebih nyaman dan lebih aman. Baik, langsung saja karena waktunya tinggal sedikit ya, setengah jam. Materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan manhaj tarjih. Ya, ini tidak bisa share ya. Mas panitia, saya bisa share materi enggak nih? Oh ya. Oke. Oke. Iya bisa, saya lupa. Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya sudah. Baik, kita langsung aja, cepat saja ya, ini anak-anak muda kan bisa langsung sekali penyampaian, insya Allah langsung paham ya. Baik, manhaj tarjih Muhammadiyah ya. Kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Prof. Syamsul Anwar. Beliau adalah Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, yang sudah beberapa kali periode beliau menjadi ketua, kalau tidak salah 3 kali apa ya, itu menjadi ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah ini, baik langsung saja. Majelis Tarjih itu adalah salah satu majelis yang ada di Muhammadiyah ya. Ada berapa majelis semuanya? Ada berapa ya? Saya malah nggak ngitung semuanya itu ya. Ada majelis tablik, majelis tarjih, ada majelis macam-macam ya, malah lupa ya. Nah, salah satunya adalah majelis di antara majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah ya. Didirikan pada tahun 1928 ya. Ya, sebagai keputusan Kongres Muhammadiyah yang ke-16 di Pekalongan.
Dan ini Majelis Tarjih itu berdiri tahun 1928. Pada tahun 1995 sampai dengan 2005 disebut dengan Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran. Perkembangan Pemikiran Islam, NTPPI ya. Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Islam. Ini di awalnya seperti itu. 95 sampai 2005. Pada tahun 2005 sampai sekarang baru kemudian menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Ya. Jadi sudah lama berdirinya. Kemudian makna harfiahnya, kalau kita lihat secara terminologi fikih, tarjih itu apa? Melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i. Ya. Melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir saling bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Itu tarjih. Rajjaha yurajjihu tarjihan, ya. Jadi mentarjih, ya. Tarjihan itu ya mentarjih, melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir saling bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Jadi mentarjih itu untuk mencari dalil mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang ada. Kemudian arti tarjih itu diperluas di dalam manhaj tarjih ini, menguatkan salah satu dalil dari yang lain sehingga akan diketahui mana yang kuat, lalu diamalkan mana yang lebih kuat. Jadi ketika ada dalil-dalil yang ternyata sama-sama sahih, tapi akan dicari mana di antara yang sahih itu yang lebih kuat. Dan kemudian Muhammadiyah itu lebih memilih untuk mengamalkan di antara dalil yang sahih itu yang lebih kuat. Dan yang lemah itu ditinggalkan. Jadi memilih dalil yang lebih kuat. Nah, ini pada perkembangannya, ya. Jadi Majelis Tarjih itu tidak sembarangan mengambil dalil, ya, di dalam fatwa-fatwanya ataupun keputusan yang diambil. Jadi betul-betul seluruh dalil itu akan dikeluarkan dan akan diteliti, kemudian akan ditarjih mana yang lebih kuat. Nah, itu. Istilah tarjih berasal dari ilmu usul fikih, ya. Ya, di dalam Al-Mahsul, ya, Ar-Razi menjelaskan bahwa dua hal pokok tentang tarjih, yaitu apa? Dua hal pokok tentang tarjih menurut Ar-Razi, bahwa tarjih itu adalah perbuatan mujtahid. Jadi yang melakukan tarjih itu bukan sembarang orang, ya, tapi harus seorang mujtahid, seseorang yang memang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis dan alat-alat ilmu itu, ya, tentang ilmu tafsirnya, tentang ilmu hadisnya itu, dan yang terkait dengan kedua hal itu tentunya usul fikihnya dan sebagainya itu dikuasai. Ini seorang mujtahid, ya. Ada dalam pembahasan fikih tersendiri syarat-syarat menjadi mujtahid, itu ulama memang berbeda-beda pendapat. Ya itu, ya. Jadi ini, jadi tarjih itu, mentarjih itu adalah perbuatan seorang mujtahid. Tidak sembarang orang bisa melakukan tarjih. Bahwa objek tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling bertentangan. Jadi objeknya, sasarannya yang akan ditarjih adalah dalil-dalil yang ketampaknya itu saling bertentangan untuk diambil yang lebih kuat. Di dalam Muhammadiyah ada 3 pemahaman tarjih. Tidak hanya sekedar mencari yang lebih kuat, akan tapi diperluas hingga hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Jadi kalau di awalnya itu memang tarjih itu mencari yang lebih rojih, lebih kuat, ya. Tapi kemudian diperluas. Bukan hanya sekedar mencari yang lebih kuat, akan tapi diperluas hingga hampir identik dengan ijtihad. Karena banyak persoalan yang ternyata tidak ada dalilnya secara jelas. Nah, maka perlu dilakukan ijtihad. Nah, dengan mencari dalil-dalil yang mungkin memiliki illah yang sama, ya, atau secara umum dalil itu bisa dipakai untuk menentukan suatu perkara, ya, yang memang ternyata secara rinci itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis secara rincinya. Ya. Ya, untuk persoalan kontemporer itu kan banyak sekarang ini, ya. Kayak misalnya bayi tabung dan sebagainya, itu kan
memang belum ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu diperlukan ijtihad. Nah ini banyak ya persoalan-persoalan ijtihadi yang kemudian antara satu kelompok ulama dengan ulama yang lain itu akan sangat mungkin berbeda. Dan sikap kita ya menghormati. Misalnya kita dengan saudara kita NU, mereka punya lembaga bahsul masail, ya kita menghormati. Misalnya ternyata hasilnya berbeda antara hasil ijtihadnya majelis tarjih dengan hasil ijtihadnya lembaga bahsul masail di NU, ya menghormati begitu. Kemudian tarjih berarti setiap aktivitas intelektual, ya. Setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah ini, jadi lebih luas. Setiap aktivitas intelektual dan merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Maka ada kemarin yang muncul terbaru, ya terkait dengan fikih difabel. Ya, ada fikih difabel. Kita tidak memungkiri bahwa manusia itu ada yang normal, ada yang memang memiliki kekurangan, ya memiliki kekurangan secara fisik, ya. Maka bagaimana mereka harus melakukan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini dibahas di dalam fikih difabel. Nah itu persoalan umat. Kemudian bagaimana untuk memfasilitasi mereka, ya memfasilitasi mereka untuk melaksanakan ibadahnya? Mereka punya hak enggak untuk misalnya pergi ke masjid dan punya fasilitas di masjid misalnya. Ya, misalnya orang yang nggak punya kaki, nggak bisa jalan, maka harus dengan kursi roda dan ketika sholat harus duduk. Ya, maka takmir masjid itu ya harus menyediakan atau memberikan fasilitas kepada jamaahnya yang ternyata memang memiliki kekurangan secara fisik. Ya. Nah, ini. Jadi ini dibahas juga sudah. Kemudian manhaj tarjih suatu sistem yang memuat seperangkat. Ya, jadi kalau manhaj tarjih ada kata manhajnya di depan, itu adalah manhaj itu cara atau sistem, ya cara atau sistem yang dilakukan atau dipergunakan untuk apa? Untuk meneliti, untuk mentarjih, gitu ya. Untuk meneliti hukum-hukum dalil-dalil yang ada sehingga akan diputuskan satu istimbat hukum, ya ketetapan hukum terhadap suatu persoalan itu. Nah ini pakai cara, jadi tidak hanya asal mentarjih, asal memutuskan, asal meneliti, tidak, tapi di dalam penelitian itu juga menggunakan manhaj, cara, menggunakan jalan, menggunakan sistem. Nah ini sistem ini terukur dan sistem ini disepakati di dalam tarjih, ya. Jadi tidak dibuat oleh satu orang, tapi memang disepakati oleh seluruh anggota tarjih pada muktamar, ya, pada muktamar tarjih atau munas, ya, atau musyawarah nasional tarjih. Nah itu ya. Jadi manhaj tarjih adalah suatu sistem, alat atau jalan atau seperangkat wawasan, semangat, perspektif atau pendekatan-pendekatan, prosedur-prosedur, ya, tentang apa yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Oke. Baik. Berikutnya kita lihat semangat tarjih, ya. Saudaraku semuanya, angkatan muda ini memang harus memahami ini, ya. Harus memahami ketarjihan karena panjenengan itu yang nantinya akan meneruskan, ya. Meneruskan generasi-generasi tua, ya. Maka harus betul-betul memahami lah, ya, bahwa manhaj tarjih itu seperti apa sehingga menimbulkan satu hukum, ya, ketentuan hukum yang diamalkan oleh kita bersama. Semangat tarjih itu ada 3, ya. Maaf, ada 4 ya, bukan 3. Yang pertama apa? Semangat tajdid. Tajdid. Ya. Ini ya. Jadi semangat tarjih itu ada 4. Yang pertama apa? Ada semangat tajdid. Nah, ini motivasi. Motivasi pembaharuan. Nah, ini ya. Apa yang dibaharui? Akidah dan ibadah. Nah, apakah membuat akidah baru dan ibadah baru? Tidak. Akan tapi mengembalikan akidah dan ibadah yang ternyata sudah melenceng dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi
bapak kita Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah juga demikian. Pada zaman beliau itu sudah banyak sekali penyelewengan-penyelewengan atau ibadah-ibadah, amalia-amalia ubudiyah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini ya, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, itu seperti itu. Sehingga beliau mendirikan Muhammadiyah ini dalam rangka untuk membasmi TBC itu ya. Jadi bukan membuat akidah baru, ya ini untuk dipahami betul. Muhammadiyah tidak membuat akidah baru, tidak membuat ibadah atau cara ibadah baru, tapi mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurnian, purifikasi. Maka Muhammadiyah itu banyak orang yang menyebutnya dengan organisasi Puritan, ya. Jadi memang misinya adalah memurnikan akidah dan ibadah umat Islam, ya. Nah, ini yang sudah melenceng dari tuntunan agama kita. Akidah terbebas dari khurafat dan tahayul. Nah, ini jangan sampai apalagi orang Muhammadiyah esi khurafat, esi tahayul. Sing arep pada nikah mbok akeh sing urung nikah, ya. Ya. Ini masih banyak anak mudanya ya, mungkin banyak yang belum nikah nih. Jangan sampai arep nikah, nah kemudian esi percaya sama khurafat dan tahayul. Nah, ini masih banyak itu di kalangan masyarakat kita saat ini. Ya. Ketika saya menangani pernikahan di Kecamatan Gumelar, di kecamatan yang lain, ternyata masih banyak. Bahkan keluar rumah ketika akan menikah, itu diatur. Nah, ini jangan sampai. Padahal anak muda yang nikah. Kenapa? Karena takut dengan mbahnya. Nggak berani dengan mbahnya. Ya. Mbahnya ngatur, oh keluarnya harus ke selatan, misalnya. Nah, ini ya harus diberi pencerahan. Nah, ini. Ibadah. Menggali tuntunan yang sesuai atau mendekati sunnah Rasul. Ya, ini jadi kita dalam hal ibadah terus kita belajar, terus kita menggali, ya, agar supaya apa? Ibadah-ibadah kita itu tidak melenceng jauh, kembali kepada tuntunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan menerima tak tanawu, dengan menerima apa? Perbedaan, sepanjang mempunyai landasan dalam sunnah. Ya, dalam al-hadis, ya ini. Jadi kalau ada perbedaan, ya nggak apa-apa tasamu, ya. Misalnya ada yang bismillahnya keras, bismillahnya sir di dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu ya tidak menjadi masalah ya, artinya tidak menjadi perbedaan dan perpecahan, jangan sampai. Nah, ada tasamuh ya, kepada pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Nah, asal itu ada dasarnya, ada hadisnya, ya. Itu ya kita menghormati. Tapi kalau tidak ada hadisnya sama sekali, maka itu jelas sebuah kebid'ahan, maka ya kita tidak menerima. Nah, kemudian tasdid dalam hal muamalah dunyawiyah. Nah, ini dalam muamalah dunyawiyah, pergaulan keduniaan. Mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat ruh Al-Quran dan Sunnah. Jadi kehidupan manusia ini ya harus berkembang, berkemajuan, ya, budaya juga demikian. Akan tapi apa? Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini, ya. Jadi kehidupan masyarakat, ya, dengan kebudayaan yang ada itu memang ya harus dikawal, ya, harus dikawal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, baik. Toleransi, ada semangat toleransi. Ya. Insya Allah kita sudah paham toleransi sehingga kita tidak mengaku pendapat kita yang paling benar, yang lain salah semuanya, tidak. Ya. Tapi itulah keputusan Muhammadiyah yang dipilih untuk diamalkan. Itu seperti itu. Ya. Dan tidak untuk melawan. Jadi keputusan tarjih itu tidak untuk melawan, tidak untuk menjatuhkan pihak lain yang berbeda. Nah ini ya. Jadi itu mohon dipahami. Jadi jangan sampai kita anak-anak muda ataupun siapapun kemudian ketika sudah ngerti fatwa tarjih, keputusan tarjih, kemudian apa? Kepada yang berbeda, nah, mengatakan keliru, bid'ah ataupun yang sebagainya tanpa ilmu, jangan sampai. Karena keputusan tarjih bukan untuk begitu. Keputusan tarjih itu bukan untuk melawan atau menjatuhkan pihak lain yang berbeda. Oke, keterbukaan, ini yang ketiga. Terbuka. Ya, kalau ada kritik, saran, masukan, ya meskipun dari panjenengan semua ini anak-anak muda ya, itu asal
kritik dan sarannya itu berdalil, berargumen yang kuat, maka akan menjadi pembahasan, koreksi ya terhadap keputusan-keputusan ataupun fatwa tarjih yang sudah diputuskan. Nah ini, kalau memang yang disuguhkan adalah dalil yang lebih kuat, argumentasi yang lebih kuat. Ya. Kemudian tidak berafiliasi kepada madhab. Jadi Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri kepada salah satu madhab tertentu. Ya, tidak ke madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi tidak, tapi semuanya dipakai. Ya, jadi semuanya dipakai. Ya, pendapat mereka semuanya diperhatikan dan kemudian apa akan diambil ya berdasarkan kajian mana yang paling kuat, ya mana yang paling kuat. Nah itu ya. Jadi di antara pendapat 4 madhab yang masyhur dan juga madhab-madhab yang lain, nah ini Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada salah satu madhab yang ada, tapi tetap menggunakan pendapat-pendapat mereka sebagai bahan pertimbangan ya untuk melakukan istinbat hukum. Nah itu. Kemudian sumber pokoknya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah atau As-Sunnah Al-Makbulah. Ya. Jadi sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Dulu Sunnah Sahihah, kemudian sudah dikoreksi menjadi As-Sunnah Makbulah. Ya. Pada awalnya adalah Sunnah Sahihah. Ya. Jadi Sunnah Makbulah itu ya hadis sahih dan hadis hasan. Nah itu ya. Kalimat As-Sunnah As-Sahihah dikoreksi menjadi As-Sunnah Makbulah. Jadi kesimpulannya sumber pokok itu adalah Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Ya, Sunnah Makbulah. Sunnah Makbulah, sunnah yang bisa diterima. Yaitu terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Ya, jadi tidak hanya sahih saja, yang hasan juga diterima sebagai sumber untuk memutuskan hukum. Baik, itu sumber pokoknya. Sumber pokoknya. Kemudian ada sumber-sumber lain ya. Yang menjadi pendamping ya, sumber lain yang menjadi pendamping. Ini kelihatan ya Mas ya, halo ya. Baik, sumber lain pendamping itu apa? Ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama ya, artinya pada suatu persoalan ternyata ulama tidak ada yang menyelisihinya ya. Ini ijma ulama zaman dulu ya. Kalau ulama sekarang kayaknya ijma akan sangat sulit ya. Ini ijma ulama-ulama zaman sahabat tabi'in ya. Qiyas. Qiyas. Nah, qiyas ini adalah mencari persamaan illah dalam suatu persoalan ya. Untuk apa? Untuk menentukan hukum. Jadi mengkiaskan kepada suatu persoalan lain ya yang berbeda tapi memiliki illah yang sama. Nah, ini qiyas. Ini juga menjadi pendamping di dalam menentukan suatu persoalan hukum. Ada ijma, qiyas, maslahah, mursalah. Jadi lebih mendahulukan kemaslahatan ya dan menghilangkan kemafsadatan, kerusakan. Ya. Jadi kemudian istihsan. Nah, ini untuk mengambil yang lebih baik ya. Kemudian ada zatu zari'ah. Ini jaga-jaga, hati-hati ya, menjaga dari segala perbuatan atau kemungkinan yang menjadikan kerusakan. Itu zatu zari'ah. Seperti kita saat ini memakai masker. Ya. Memakai masker itu bentuk daripada zatu zari'ah. Ya, kita nggak ngerti di mana coronanya, tapi ya sudah pakai masker. Ini sebagai bentuk satu dari menjaga kemungkinan ya yang bisa saja terjadi. Itu seperti itu. Uruf, adat, kebiasaan. Nah, jadi keenam ini dapat diterima dalam praktek ketarjihan. Ya, bisa diterima. Ini menjadi bahan pendamping. Ya. Sebagian kalangan Muhammadiyah mengatakan sebagai metode bukan sumber ya, tapi ini ijma qiyas itu metode. Ya, ada sebagian yang mengatakan metode, tapi semuanya itu dijadikan sebagai pendamping ya, sebagai pendamping di dalam memutuskan suatu permasalahan di dalam majelis tarjih selain Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah sebagai sumber pokoknya.
Baik. Untuk hadis yang dhaif, apakah bisa diterima? Ya. Hadis dhaif bisa dipakai apabila ada 5. Ada 5 hal yang menjadi syarat hadis dhaif bisa dipakai. Nah ini, mas-mas harus tahu juga nih. Yang pertama, banyak jalur dan saling menguatkan. Jadi banyak jalur sanadnya, ya, perawinya tidak hanya dari satu jalur, tapi ada beberapa jalur dan saling menguatkan. Ada indikasi berasal dari Nabi. Jadi bukan perkataan sahabat saja atau tabi'in saja, ya, dan tidak ada indikasi bahwa itu adalah perkataan Nabi atau berasal dari perbuatan Nabi atau penetapan yang dilakukan oleh Nabi terhadap satu perbuatannya para sahabat. Nah, ini jadi berasal dari Nabi. Berasal dari Nabi itu bukan hanya perkataan Nabi saja, tapi apa? Bisa ada indikasi, oh itu Rasulullah pernah menetapkan, mendiamkan, nah misalnya, atau memerintahkan, nah, atau Rasulullah yang mengamalkan. Nah, ini seperti itu. Berasal dari Nabi. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, jelas, ya, karena Al-Quran ini disepakati oleh para ulama, ya. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat, ya, kekuatannya. Jadi tidak boleh hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, apalagi hadis dhaif, ya. Tidak bertentangan dengan al-hadis, ya. Tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis lain yang sahih, maksudnya begitu, ya. Tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Bukan karena perawinya dituduh dusta atau pemalsu hadis, mohon maaf, ya. Jadi perawinya tidak dituduh pendusta atau pemalsu hadis, ya, maka bukan al-matruk, bukan al-maudhu, ya, bukan al-kadhib. Nah, ini. Jadi kalau ingin memahami ini, ya, kita harus belajar rijalul hadis, ya. Rijalul hadis. Bagaimana perawi-perawi itu bisa diterima atau tidak, ya. Maka kita harus mengetahui sifat-sifat para perawi. Ya, ini, dan ini tidak mudah, ya. Baik. Kita lihat berikutnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh majelis tarjih. Ada 3 pendekatan. Ya, ini yang pada masa Samsul Anwar, ya. Jadi ada perkembangan. Ini pendekatan yang terkini adalah pendekatan pertama bayani, kedua burhani, ketiga irfani. Pendekatan bayani itu merespon permasalahan dengan titik tolak nas syariah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di tarjih itu kalau ada persoalan, ya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah dulu. Cari Qurannya, cari Sunnahnya, kemudian cari penjelasan daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah itu, ya. Nah, ini yang pertama, bayani, pendekatan nas, ya, pendekatan yang bertitik tolak kepada nas-nas syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak bisa meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Kemudian yang kedua, burhani, merespon permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan seperti hisab. Nah ini, ya, jadi pendekatan ilmu pengetahuan, ya, menentukan awal bulan, hisab, waktu sholat, dan yang terjadi sekarang yang terakhir paling baru itu apa? Waktu subuh, ya, waktu subuh menentukan fajar sidik, ya, menentukan waktu fajar sidik. Ternyata Muhammadiyah sudah melakukan perubahan, ya, bahwa waktu fajar itu minus 18 derajat, bukan minus 20 derajat di bawah ufuk timur, ya. Jadi minus 18 derajat, sehingga lebih awan sedikit, ya, 8 menit dibandingkan waktu-waktu yang dulu, ya, atau waktu yang sekarang dipakai oleh di luar Muhammadiyah. Nah, itu, ya. Itu ilmu pengetahuan. Maka di dalam Muhammadiyah yang namanya ilmu falak itu menjadi suatu yang sangat penting, ya, ilmu falak itu. Karena itu sangat mendukung dan membantu sebagai alat untuk menentukan waktu sholat, awal bulan, ya, gerhana, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan ilmu itu kita bisa mengetahui. Dan alhamdulillah qadarullah, ya pas. Kemarin gerhana bulan misalnya, ya dengan hisab. Ya, sudah sekian tahun sebelumnya sudah dihitung dengan hisab, qadarullah terjadi, kayak gitu. Sehingga memang ilmu hisab sebetulnya sudah teruji, ya, sudah teruji. Baik, yang ketiga adalah irfani.
Pendekatan berdasarkan kepada upaya peningkatan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Sehingga keputusan tidak hanya berdasarkan kecanggihan otak, tetapi juga berdasarkan kepekaan nurani atas petunjuk yang maha kuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tarjih ketika berijtihad atau ketika bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan itu tidak menggunakan semata-mata otak saja, kepandaian, kecanggihan pikirannya tidak. Ternyata harus harus membersihkan nuraninya, ketajaman intuisi batin, pembersihan jiwa. Nah ini maka sungguh sangat luar biasa kalau dilakukan. Orang-orang yang ada di majelis tarjih itu harus tazkiyatun nafas, ya, harus membersihkan jiwanya, harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ketajaman nurani, ketajaman intuisi batin, ya, ini harus diasah dan harus harus ditingkatkan betul-betul, sehingga keputusannya itu tidak terpengaruhi atau setidaknya berusaha untuk tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh kepentingan duniawi, atau mungkin pengaruh politik dan sebagainya, tidak. Tapi semata-mata keputusan yang diambil itu diupayakan dengan sebaik-baiknya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi petunjuk Allah yang sangat diharapkan. Jadi jangan sampai majelis tarjih itu memutuskan suatu perkara, mengeluarkan keputusan itu kok karena pesanan, misalnya pesanan pemerintah, pesanan ormas, pesanan partai, itu tidak mungkin terjadi. Karena orang-orangnya itu di dalam hal memutuskan persoalan itu dengan pendekatan irfani ini, itu insya Allah mereka akan bersih dari hal-hal duniawi. Tapi betul-betul insya Allah karena ingin semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah ini karena fatwa yang dikeluarkan, keputusan yang dikeluarkan tentunya akan mempunyai implikasi tanggung jawab yang sangat luar biasa dunia akhirat. Memberikan fatwa salah atau sembarangan kemudian dilaksanakan oleh umat keliru semua, wah dosa semua. Tanggung jawab itu yang mengeluarkan fatwa. Maka di tarjih, di Muhammadiyah ada pendekatan yang mengharuskan para pengurus majelis tarjih yang bermusyawarah untuk menentukan suatu persoalan itu betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Itu seperti itu, ya, melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan niat ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Baik. Kemudian ini tidak, kita langsungkan saja. Jika dilihat dari maka jenjang norma itu ialah ada al-qiyamul asasiyah. Ini monggo nanti dibaca saja ya, nanti kita share ini materinya ini kita share. Ragam metode yang dimaksud adalah metode bayani, interpretasi, metode taklili, kuah kausasi, kausalitas, ya, metode sinkronisasi dikala terjadi ta'arud. Nah ini al-jam' wa taufiq. Nah ini ada metode sinkronisasi. Ini ragamnya. Taklili itu mencari illah, ya. Metode sinkronisasi adalah al-jam' wa taufiq. Itu ketika terjadi ta'arud, ya, terjadi pertentangan, ya, antar satu dalil. Baik. Habis waktunya ya, Mas. 11:30. Masih ada waktu sedikit? Masih ya? Halo? Ya, kita lanjut sedikit. Jika terjadi ta'arud, nah ini. Jika terjadi ta'arud al-adillah, terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, maka apa yang dilakukan oleh tarjih? Yang seolah-olah Al-Quran dengan hadis kok bertentangan. Misalnya, hadis dengan hadis yang lain kok bertentangan isinya. Ya, maka kita atau tarjih itu di dalam mempelajari hal-hal yang seperti itu, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah
Al-jam'u wat taufiq. Mengumpulkan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan itu baik Al-Qur'an ataupun hadis, kemudian mengkompromikan. Ya, mengkompromikan, bisa nggak dikompromikan? Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah pada hal bagaimana seorang makmum membaca surat Al-Fatihah. Ya, kapan? Pada saat seperti apa? Dan bagaimana juga ketika masbuk. Itu bagaimana cara membacanya? Karena ada beberapa hadis yang kelihatannya nampak itu bertentangan. Contohnya hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Tidak dianggap tidak sah sholatnya orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada hadis lain yang menjelaskan bahwa man adraka raka'atan, barang saya yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Nah, ini seolah-olah bertentangan. Loh, dia kan nggak dapat Fatihah, tapi hanya ikut rukuk saja. Ya, tapi kenapa dapat dikatakan 1 rakaat? Nah, ini seolah-olah seperti itu. Dan juga di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Anfal itu juga surat Al-Anfal ya, kalau tidak keliru apa Al-A'raf itu yang wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu ya. Jika dibacaan Al-Qur'an itu dengarkan. Nah, jadi ketika kita sholat berjamaah, kita sebagai makmum, imamnya jahar, ulama sepakat, imamnya jahar membaca Al-Fatihah, membaca suratan, maka bacaan Al-Qur'an di dalam ataupun di luar sholat, yang mendengarkan atau yang tidak membaca, itu memang diperintahkan untuk mendengarkan. Fastami'u lahu. Ya, ini di dalam ataupun di luar sholat ini ulama sepakat. Jadi ketika Al-Quran dibaca, yang lain supaya mendengarkan ya dengan sungguh-sungguh. Nah ini ada al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan dan mengkompromikan. Kalau tidak bisa dikumpulkan dan dikompromikan, maka at-tarjih, diambil, dicari yang paling kuat di antara 2 dalil itu yang kelihatannya bertentangan. Nah itu ya, maka diamalkan yang kuat. Yang kuat yang mana? Maka itulah yang diamalkan. Nah, ini at-tarjih. Kemudian an-nasakh. An-nasakh itu menasah, menghapus atau tidak memakai. Tidak memakai. Jadi maksudnya apa? Dalil yang keluar paling kini itu yang dipakai. Kalau itu memang sama-sama sahih ya, sama-sama sahih atau sama-sama hasan ya, sama-sama hasan. Maka di antara 2 dalil yang sama-sama sahih atau sama-sama hasan itu ternyata nampak ada pertentangan, ya, ada perbedaan, maka yang dipakai adalah hadis yang keluarnya terkini, ya, terbaru pada saat Nabi maksudnya, ya. Jadi pada saat zamannya Nabi itu yang lebih akhir yang mana? Jadi hadis yang lebih awalan itu dinasah, dihapus ya. Tidak dipakai lagi karena adanya hadis yang lebih baru. Itu seperti itu. Sebagaimana Taurat, Injil, Zabur itu tidak dipakai lagi dengan datangnya Al-Qur'anul Karim. Meskipun Taurat, Injil, Zabur itu semuanya benar. Minallah, harus kita imani. Ya, betul itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi setelah datangnya Al-Qur'an itu maka Al-Qur'an menasah ya semua kitab suci yang sebelumnya. Nah, itu. Kemudian at-tawaqquf keempat. Jadi kalau tidak bisa dilakukan 1, 2, 3, ya, maka majelis tarjih berhenti membahasnya, berhenti, kemudian mencari dalil-dalil yang lain, ya, yang berkaitan dengan itu yang tidak bertentangan. Ini at-tawaqquf, berhenti membahas persoalan yang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarjih, dan juga tidak bisa dinasah. Nah itu, ya. Nah, pentarjihan nas dilihat dari berbagai segi. Segi sanad, segi matan, segi materi hukum, segi eksternal, ya. Nah, itu. Ini terakhir, ya. Kaidah perubahan hukum. Jadi perubahan hukum itu mungkin terjadi, sangat mungkin. Kalau di Muhammadiyah itu ada perubahan hukum yang jelas, contohnya itu apa? Hukum rokok, ya. Di awal-awalnya Muhammadiyah mengatakan hukum rokok itu mubah, kemudian makruh, dan yang paling akhir hukum rokok itu adalah haram.
Jadi monggo ya teman-teman angkatan muda, ikuti keputusan tarjih ini, ya. Ikuti, taati keputusan tarjih itu untuk kehati-hatian kita. Dan memang ya jelas karena rokok itu merusak ya, merusak. Ya, ahli medis pun mengatakan seperti itu. Dan karena merusak itu ada larangan di dalam agama, jangan jatuhkan dirimu dalam kerusakan. Wala tulqu biaidikum latahlukah. Maka sesuatu yang menjadikan kita rusak, maka hukumnya adalah tidak boleh. Nah ini fatwa yang terakhir, rokok itu adalah haram. Jadi ada beberapa perubahan ya. Nah ini perubahan dapat terjadi dengan memenuhi 4 syarat. Adanya tuntutan maslahat untuk berubah. Ya, ada tuntunan maslahat. Ya, seperti rokok itu. Ya karena rokok ternyata membahayakan. Nah, hukum itu tidak mengenai ibadah mahdhah. Jadi tidak merubah sholat, ya, tidak merubah zakat, tidak merubah haji, ya, puasa, itu tidak ya. Melainkan di luar ibadah mahdhah itu yang mungkin untuk dilakukan perubahan hukum. Nah, ini. Hukum itu tidak bersifat qat'i, ya, masih dhanniyud dalalah. Jadi sholat duhur 4 rakaat itu nggak mungkin dirubah menjadi 2 rakaat saja. Itu tidak mungkin. Ya, itu sudah qat'i. Kemudian yang keempat itu perubahan hukum harus berdasarkan dalil syar'i, tidak menggunakan kebiasaan atau akal pikiran, hawa nafsu, tidak. Tapi perubahan itu juga harus mendatangkan dalil yang kuat. Nah, itu baru bisa berubah. Nah, bisa dilakukan perubahan ketika memang ada dalil secara syar'i yang kuat. Nah, seperti itu, ya. Ini secara singkat saya sampaikan, waktunya sudah habis. Barangkali sisa waktu ini, monggo kalau ada apa namanya hal-hal yang perlu dibahas bersama, silahkan. Ada atau tidak panitia, monggo? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak Ustaz. Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Oke, ya kalau tidak ada saya cukupkan ya. Nanti ini saya share, monggo untuk dipelajari lebih lanjut ya. Mohon untuk dipahami ya, baik yang apa namanya PowerPoint saya ini ataupun aslinya yang dari Prof siapa Samsun Anwar ya. Monggo untuk dipelajari betul-betul, dan saya berharap Angkatan Muda Muhammadiyah itu sudah ada ilmu lah ya tentang seperti ini ya, tentang manhaj tarjih, tentang ketarjihan, dan mudah-mudahan juga AMM ini tidak mau kalah, harus memiliki buku-buku tentang ketarjihan juga ya, buku-buku tentang ketarjihan ya, banyak itu, ada HPT 1, HPT 3, ada tanya jawab agama. Ini jadi tidak sepotong-potong nanti yang dipahami tidak keliru ya. Karena kalau hanya misalnya punyanya hanya 1, 2, itu bisa keliru karena fatwa tarjih itu dinamis, keputusan tarjih itu dinamis, berkembang. Nah ini, jadi kita itu harus mengikuti perkembangan ya. Panjenengan semuanya harus mengikuti perkembangan. Salah sholat itu tidak lagi kita baca di HPT 1, tapi harus kita baca di HPT 3 karena ada beberapa perkembangan. Nah itu ya, ada perkembangan istihad, yaitu tadi perubahan apa namanya tata cara yang memang tidak qat'i ya, artinya kaifiyah. Tentang kaifiyah itu ada beberapa metode, beberapa cara ya. Contohnya apa? Niat. Itu kan tidak ada kalau di dalam hadis ya, innamal amalu binniyat, tapi kapan niatnya itu nah, tidak ada penjelasan. Nah, ini ada perubahan di dalam tarjih. Jadi monggo dipelajari ya. Ya saya kira itu. Ini saya share-nya kemana? Ke siapa ini?
ke tadi ya yang menghubungi saya ya. Siapa? Mas siapa ya? Ya sudahlah. Ya, baik. Para angkatan muda yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah semangat, tetaplah berjuang ya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala bersama Muhammadiyah. Insya Allah akan berusaha tetap berada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-maqbulah, sehingga kita meyakini kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah itu kita amalkan dengan penuh keyakinan juga, dengan penuh semangat dan penuh harapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi, memberikan berkah kepada kita semuanya, menjaga kita semuanya, menjaga keistiqomahan kita di dalam iman dan Islam sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu alam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sesi Jazakumullah khair. Syukron. Untuk yang sesi selanjutnya, terima kasih kepada Ustaz Musaki SAG yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat kepada kita semua.